dalam beberapa Ma, ini tanggal berapa, Ma? ya ternyata Tanggal berapa? hadir Tanggal yang berapa? nyatanya itu maksudnya gak terlihat nulis, gak terlihat menghafal, Iya. gak terlihat nulis, gak terlihat menghafal, tapi dia fokus gitu. Teman-teman yang lain itu beberapa kali negur, kamu tuh perlu belajar tuh guru yang serius gitu loh, nyambut-nyambut, ngapal-ngapal gitu, terus kayak gitu dinasihati. Lama-lama Imam Bukhari kecil ya mengeluarkan kemampuannya. Oke, kurang lebih 15 hari kita belajar. Akan saya keluarkan semua hafalan saya dari guru-guru yang telah ngajar kita kurang lebih belasan hari itu. Keluar semuanya, gak ada yang lepas. Dari hari pertama, anggap aja sampai hari 15, semua hadis yang diajarkan gurunya keluar. Kita kayak Imam Bukhari ini. Kayak Imam Bukhari. Ya, baru kelihatannya nyampe, tapi masuk semua ya. Masuk semua. Tapi kita nggak ada untuk mengeluarkan dulu ya. Nah, jadi nggak ada ujian mengeluarkan. Kalau ujian nanti dengan Ustaz Muhammad Haris. Jadi kita pokoknya walaupun tenang gitu, tapi sep gitu. Maka benar kata Ustaz Alam tadi, pokoknya kehadiran hati kita, fisik kita benar-benar harus benar-benar. Jangan sampai kelihatannya fisiknya di sini, tapi pikirannya di bawah. Itu Definisi bawah-bawahan ya. pemenang Kalau dalam bahasa sotonya Jawa Timurnya bubal. Kadang-kadang fisiknya udah di sini, tapi masih kepikiran HP-HP yang belum dibahas, belum dibalas WA-nya gitu. Yang tadi gimana ya. Ustaz Haris bilang, Ustaz HP-nya ketinggalan, biar di situ aja lah. Gitu saya bilang, supaya saya bisa fokus menatap materi ini bersama Bapak Ibu semuanya. Oke, siap? Ya. Hari ini aman kita nggak ada pembahasan poligami, istri saya di samping ini dalam pengawasan ini. Oke, jemaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kesyukuran yang saya rasakan diminta untuk isi atau bareng-bareng sih sebenarnya belajar dari Bapak Ibu untuk tazwid ya, yaitu pembekalan. Yang mana bahwa pembekalan ini perkara yang harus kita lakukan dalam segala aktivitas. Sebut saja kalau kita misalkan membahas tentang umroh, haji, Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semua, maka sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Kalau kita mencoba sedikit ya membaca tafsir-tafsirnya, kalimat pertama wa tazawwadu itu maknanya adalah berbekalah kalian dengan bekal-bekal yang dibutuhkan secara fisik. Misalkan haji, umroh. Secara fisik apa begitu? Wa tazawwadu di situ yang awal adalah tentang kendaraannya, kemudian tentang pakaiannya, tentang makanannya. Ya, itu sangat kita butuhkan, itu sangat kita perlukan. Ya, kalau teman-teman ibu-ibu, bapak-bapak umroh, itu saya yakin bekal-bekal itu mesti disiapkan. Ada pakaian, makanan itu yang nggak pernah lepas apa namanya sambal kacang, yang dari kentang itu apa itu namanya? Yang kentang pedes-pedes itu loh. Kentang pedes kan Mustafa. Namanya Mustafa. Ada kentang. Masya Allah. Kalau di Solo mah gampang kelengkap gitu. Mustafa ya. Masya Allah, cakep banget namanya. Ya Mustafa gitu ya. Ada gitu. Dan itu tapi tidak nyalakan. Karena itu memang hal-hal yang memang kita butuhkan. Tapi kemudian ketika ada tambahan kalimat fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, kamu tidak cukup bekal-bekal yang fisik-fisik aja. Kalian nggak cukup bekal-bekal yang kamu butuhkan secara saja, tapi ternyata
sebaik-baik bekal di situ adalah ketakwaan. Maka artinya dua-duanya harus disiapkan. Bekal fisik oke, kemudian ketakwaan itu harus dipersiapkan. Nah untuk itu teman-teman yang berbahagia, kebanyakan orang-orang yang gagal, kebanyakan orang-orang yang dia itu, ya kita katakan gagal gitu ya, untuk mencapai sesuatu karena memang dia tidak mempersiapkan itu dengan baik. Mungkin logika sederhananya, orang sudah mempersiapkan dengan baik saja, terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita terima dengan sempurna. Apalagi kemudian orang yang dia tidak mempersiapkan dengan baik. Ini kalau kita kayak di yayasan, di sekolah, di komite, itu kan ada namanya rapat-rapat ya Pak ya. Itu kalau ada orang yang gemesin gitu, rapat terus. Rapat juga hasilnya semrawut, kadang-kadang kayak gitu. Rapat juga hasilnya kayak pede gitu. Nanti aku izin, aku rapat, tidak rapatut katanya gitu. Oke teman-teman. Kan logikanya gini, kongres rapat saja, ya, udah rapat saja, hasilnya masih belum baik. Bagaimana kalau kemudian tidak rapat? Gitu cara berpikirnya. Nah, itu sudah pembekalan saja, kadang-kadang masih banyak hal-hal yang terlewat. Bagaimana kalau kemudian tidak bekalan? Saya yakin ibu-ibu itu, bapak-bapak itu kalau besok mau acara, itu malam ada persiapan. Oh besok aku jam 7 bakal berangkat. Ya, yang mau tak bawa adalah ini, yang tak bawa ini, tidak disiapkan. Udah disiapkan saja, kadang-kadang ada yang lewat. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya, saya sampaikan tapi jangan bilang kemana-mana ya. Saya pernah diminta ngisi seminar di UNS. Saya malamnya ya sudah saya siapkan materi macam-macam udah. Kemudian karena hari itu nanti saya sekalian ada acara yang lain. Kemudian saya sudah siap, udah saya yakin bismillah. Ya, pas mau berangkat pagi, seragam yang sudah kami siapkan dengan istri, ada yang terlewat. Apa ini namanya? Ikat pinggang, bosonawi itik. Itiknya gak ada. Ya Allah, itu kan termasuk vital gitu ya. Padahal seragamnya harus itu. Masya Allah. Tapi Allah Maha Adil. Artinya apa? Ketika saya sudah berusaha semaksimal mungkin, walaupun ternyata ada sifat daripada manusia itu lupa, di jam pagi tengah 7 yang biasanya toko-toko itu belum buka, dengan izin Allah kemudian buka. Sudah kita siapkan, materi siapkan, seragam siapkan, waktu berangkat ternyata ada yang terlewat. Bagaimana kalau kemudian kita tidak mempersiapkan? Ini bersifat dunia. Apalagi ketemu dengan bulan Ramadan yang kita sebut dengan tamu yang mulia. Ya Allah jamaah, coba dengan ada di sama teman. Ya, Mbak, aku besok ke rumahmu, teman akrab, bestie lah ya, gitu, teman akrab bestie. Gitu. Mbak, aku mau main ke rumahmu. Oh iya, main aja. Kira-kira jenengan kalau temannya mau main, rumah dibersihin nggak kira-kira? Ya, kaos kaki yang selain itu enggak gitu. Terus jarum-jarum yang berada di sofa-sofa itu diambil enggak kira-kira? Oh, habis sih. Kita akan siapkan tuh. Ya mungkin rak sendal yang di depan kurang rapi kita rapiin, boleh banget karena itu bagian daripada ikromul duyuf. Kalau kemudian yang datang adalah kepala sekolah, misalkan Ustaz Muhammad Haris visit ya, ada visit itu misalkan. Ibu besok insya Allah kami akan berkunjung ke rumah ibu. Ya, kira-kira apa yang terjadi jemaah? Yang biasanya anggur-anggur sudah apa? Alum gitu ya, bakal diganti dengan yang lainnya. Nah, apalagi lebih tinggi lagi jamaah bahwa yang datang ini adalah tamu yang membawa keberkahan. Maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita nanti
persiapkan dengan baik, tamu yang kita jamu juga akan suka, tamu yang kita jamu juga akan puas. Ya, dia akan mendoakan keberkahan, dia akan pokoknya kebaikan-kebaikan itu akan sampai kepada kita. Nah untuk itu ayo, sejauh mana kita mempersiapkan, itulah hasil yang akan diberikan. Kalau persiapannya baik, insya Allah ada istilah apa? Usaha yang maksimal tidak pernah mengkhianati hasil yang optimal, gitu ya. Jadi usaha yang maksimal tidak pernah mengkhianati hasil yang optimal. Jamaah yang bahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan puasa udah bolak-balik Ustaz, tahunan kita puasa, iya. Tapi buktinya kita juga sering-sering lupa kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Untuk itu, mari. Saya aja Jogja bolak-balik dari Solo ke sini aja tetap pakai Google Map. Apalagi tadi turunnya itu kan di tol Klaten ya. Di tol Klaten itu agak bingung saya ini kemana arahnya. Gak ada tulisan ya. Hindari kota Klaten karena kredit macet. Silakan lewat jalur Jogja alternatif. Ternyata untuk lewat Manis Renggo. Masya Allah. Ya alhamdulillah saya punya istri satu yang menghibur. Ya, Masya Allah ya pemandangannya bagus ya. Oh, Masya Allah. Sepi ya. Oh, Masya Allah. Gak ada truk, gak ada banjir gitu ya. Coba kalau punya istri yang salah Rene, salah lewat kene. Oh, suka pemandangan yang kayak gini. Ada sawah, ada sawah gitu. Enak banget ya malah ya. Makanya kita nyari soto di sekitaran ini. Oke, jamaah yang berbahagia. Oke, bekal berkelas menyambut Ramadan 1446 yang berkualitas insya Allah. Ya, bisa. Kamu masih takut? Oke, jamaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang pertama mempelajari keutamaan Ramadan. Ini perlu kita bahas, ya. Kenapa jamaah? Sejauh mana seseorang memahami pentingnya sesuatu, maka dia akan mengejarnya dengan baik, dengan maksimal. Kalau seseorang itu nggak ngerti manfaat, faidah dari sesuatu, biasanya orang itu akan abai. Atau gini aja, Sama kita sekali. ada ibu-ibu, bapak-bapak tahu cepuan ya? Cepuan, Tahu. tahu? Pernah makan? Izin kalau tadi Ustaz berdiri, aku juga berdiri ya. Biar bisa menamatkan keadaan. Aku kalau nggak ada panggungnya tambah bisa terjun-terjun kemana-mana biasanya jamaah. Semua aku dia tahu dia bisa gitu. Saya biasa kalau ngisi seminar gitu, jadi jualan ke lorong-lorongnya jamaah gitu. Kalau ini nanti saya naik turun ya urus nanti saya. Oke, jemaah berbahagia. Cepuan, tahu ya cepuan? Saya ingat banget ketika di masa kecil, kalau teman-teman saya yang orang tuanya kaya-kaya, itu biasanya dibeliin nanas, rambutan, macam-macam. Kemudian si bos saya bilang, ketika saya minta sawo, minta nanas, terus rasanya mati beli. Udah buaya kok, boleh cepuan. Cepuan nanti weti cilik itu dibunuh itu, yang kuning-kuning itu berarti matang. Ya, kalau sini-sini itu ulernya alhamdulillah. Ya. Oke. Waktu itu cepuan nggak terlalu dicari, tapi sedangkan sekarang ada penemuan, ya kan, bahwa cepuan punya kandungan ini dan itu. Sekarang harus dicari. Ya, dicari. Daun kelor, tahu daun kelor? Dulu mikirnya daun kelor buat apa? Zaman dulu daun kelor buat apa? Hah? Buat apa? Mandiin mayat. Jadi dulu ngerti daun kelor itu identik kematian, mayat.
buat mandiin. Sekarang ibu udah masak daun kelor, rasanya kayak banyak-banyak dikit gitu kan? Tabar. Sekarang disetekin di tangan. Kenapa itu terjadi? Karena dulu orang nggak ngerti manfaatnya, orang nggak tahu faedahnya. Ketika dia udah tahu, kemudian dicari. Ketika udah tahu, dia berupaya untuk menanam. Ramadan juga begitu. Kalau kita nggak paham fadilahnya, kalau kita nggak paham manfaatnya, ya Ramadan berlalu aja begitu. Kayak ini rutinitas hidup yang kita poso-poso gitu. Sampai ada tulisan Ramadan, orang Ramadan. Ramadan, orang Ramadan. Jadi dikiranya saat ini biasanya Ramadan itu yang penting orang makan. Tapi gibah tetap jalan. Rasan-rasan tetap eksis. Aku nggak rasan-rasan kok Ustaz. Ini mereview kok. Belum pakai bahasa mereview barang itu. Bahkan saya sempat tanya ibu, kenapa sih nggak bisa menghindarkan itu? Kita bukan rasa-rasa Ustaz. Kita ini sedang membahas fakta yang terjadi. Walaupun nanti ada ulama mengatakan ada 6 sebab gibah itu dibolehkan. Gak usah tak sebutkan karena nanti bakal mencari dalilnya yang itu gitu ya. Jadi, ternyata dari hukum asal gibah itu diharamkan, tapi ada 6 keadaan di mana gibah itu dibolehkan. Kita sebutkan satu baik daripada penasaran. Ya. Apa itu? Ketika seseorang menjadi saksi. Misalkan jenengan tahu sing nyolong helme tanggane jenengan itu si fulana. Jenengan ditanya, kamu tahu yang nyolong helme? Tahu, demi Allah, siapa? Aku nggak mau gibah. Nah itu kan gimana persaksian kok kemudian wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Nggak bisa, harus disebutin. Jadi kasih dua jangan mati-mati lagi ya. Yang kedua, gibah itu dibolehkan kalau ada orang maksiat udah bolak-balik, dinasehati bolak-balik gak balik-balik, ya udah daripada nanti muncul korban-korban berikutnya, maka kita boleh menyampaikan kepada seseorang hati-hati dengan si fulan atau si fulana. Itu boleh. Atau misalkan ada orang utang ditagih nesu-nesu, ya, ditagih blokir, ya, tapi senengan utang orang pernah balik itu termasuk boleh disampaikan hati-hati berkomunikasi ini utang tagih balik gitu ya. Dan 2 aja loh macam-macam. Udah. Jadi berbagi ya. Nah, kita perlu mengetahui kebaikan sesuatu supaya kemudian kita berupaya mendapatkan dari sesuatu. Di antaranya dari Ramadan, maka secara umum yang kita sudah pahami ya, Ramadan adalah bulan berkah. Itu harus terus dikaji. Yang berkah itu apa begitu? Ziyadatul khair dan khair. Tambah kebaikan dengan kebaikan. Ulama mengatakan berkah itu adalah subulul khair. Menetapnya kebaikan. Kemudian juga dikatakan bahwa berkah adalah nama kebaikan yang berkembang. Maka kalau biasanya kajian-kajian saya itu tentang suami istri, maka kalau bapak ibu ingat waktu nikah itu didoakannya apa? Ingat nggak waktu nikah dulu? Mama nggak mau ini. Doanya apa? Allahumma barik lana barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Benar. Ya, supaya kalian mendapatkan keberkahan. Ya, tapi ada yang lebih spesifik kan biasanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bil khair. Saya pernah mendapatkan keterangan di sini. Barakallahu laka itu semoga Allah memberikan keberkahan pada hal-hal yang baik yang terdapat pada dengan sehat berkah, ada uang berkah. Sedangkan dua barokah alaika karena ada alanya, ada mengatakan kalau sedang sakit tetap berkah, lagi nggak punya duit tetap berkah. Sehingga barokah laka ya barokah alaika itu berkah dalam segala keadaan. Sebagian ahli bahasa mengatakan begitu. Sehingga Ramadan ini kesempatan untuk mencari berkah yang sebanyak-banyaknya.
Disebutkan juga bulan diturunkannya Al-Quran. Para ulama juga menjelaskan kepada kita kenapa kemudian malaikat Jibril menjadi begitu mulia, karena menjadi wasilah turunnya Al-Quran. Kemudian kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi mulia, di antaranya juga Al-Quran turun kepada beliau. Kemudian kenapa bulan Ramadan ini juga menjadi mulia, karena Allah turunkan Al-Quran padanya. Kenapa 10 hari terakhir juga menjadi mulia, karena ada Lailatul Qadar, karena Al-Quran turun di waktu itu. Kenapa kemudian orang-orang ahli Quran itu mulia? Memang dia interaksinya sangat dekat dengan Al-Quran. Kenapa kemudian lembaga-lembaga yang dia memiliki pengajaran materi Al-Quran bakal mulia? Karena ada Al-Quran di situ. Kenapa kemudian orang tua menjadi mulia? Karena dia menyekolahkan anaknya tempat di mana Al-Quran dipelajari. Bahagia Bapak Ibu ya, yang punya anak-anak yang Al-Qurannya bagus. Kadang-kadang di beberapa tempat itu ada yang anak-anak itu hafalannya lebih banyak daripada orang tuanya. Di beberapa tempat, ya Pak ya Pak. Ya Ibu ya, di beberapa tempat itu ada anak-anak hafalannya lebih banyak daripada orang tuanya. Dan bacaannya anak-anak lebih baik daripada orang tuanya. Ada di beberapa tempat kayak begini. Dan itu tidak terjadi dan itu kebanggaan, ya kan? Kesyukuran yang mendalam. Oh iya tendok di situ Pak ora sempet TPA, ora sempet ngaji kayak kowe ngaji lu Masya Allah. Senang banget. Makanya kalau anak-anak kan kadang-kadang diminta nyimak ya sama orang tua, sama guru ya. Ada buku-buku ya. Jadi kan nyimak tenanan gitu loh. Masya Allah, alhamdulillah. Gak disambi masak. Tolonglah disimak beneran gitu. Kadang-kadang ada yang orang tua itu yang aneh-aneh. Apa jawabnya dia? Oh, alhamdulillah masih banyak cukon 5. Ya ini loh, gue justru gak kasih bintang. Gue gak bintang nih. Aku mau coba dewe ngono. Ada orang tua kayak gitu. Tapi gak di sini. Oke, cewek berbahagia. Bulan dibelenggunya setan juga begitu ya. Nah ini hadis yang sudah sama-sama kita kenal ya. Atakum Ramadan syahrul mubarak. Datang kepada kalian yaitu bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian puasa di bulan itu. Yang mana di bulan itu jemaah tuftahu fihi abwaabus samaa. Dalam hadis yang lain abwaabul jinan. Dibuka pintu-pintu langit, maksudnya pintu-pintu surga. Wa tudlaqu fihi abwaabul jahim. Pintu-pintu neraka juga ditutup. Kemudian setan-setan juga dibelenggu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Siapa yang dia tidak mendapatkannya, ya dia terhalang dari kebaikannya. Setannya, kan setan dibelenggu nih. Ibu-ibu kalau pas bulan Ramadan pasti marah. Siapa? Kalau bapak-bapak kan tidak bercerita. Laki-laki itu gak bercerita, tapi kayaknya enggak deh, aku bercerita terus gimana. Ibu-ibu kalau Ramadan masih marah kan? Mama. Lupa. Mama, papa. Oh kadang. Biasanya sehari 5 kali menjadi berapa? Berkurang ya 1 kali, Masya Allah. Ya secara umum itu sudah menjadi keberkahan sendiri dalam bulan Ramadan. Tapi kok masih ada Ustaz, dan setannya di mana dibelenggunya Ustaz? Banyak keterangan kalau dibaca. Dibelenggu itu ya ada yang memaknai, menjelaskan yuk dibelenggu totalitas. Berarti kalau memang tafsiran yang pertama ini benar, setan dibelenggu totalitas di bulan Ramadan, berarti apa? Bukan dari setan, berarti dari kita sendiri. Kalau nggak salah perkataan siapa ya? Imam Bukhari bahwa keburukan itu muncul dari 2, satu dari setan dan dari dirimu. Bedanya apa?
kalau munculnya dari setan, kata beliau, nanti kemaksiatan dan keburukan itu meningkat terus. Ya, kalau berasal dari dirimu biasanya setan. Bermaksiat tapi di situ terus. Ya, itu biasanya dari diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka juga jangan sering-sering suudon sama setan. Maksudnya jangan terus nyalah-nyalahkan setan terus gitu. Ini gara-gara setan loh, gitu loh. Mama, kok iki mau gak ditangkeke selfie ya, kok gak masak ya? Ya aku diganggu setan loh. Padahal belum tentu setan. Mungkin manajemen waktu kita yang mungkin kurang tepat atau apa dan apa. Nanti di dalam surah Qaf itu setan membela diri ya bahwa aku tidak menggelincirkan mereka kok dia tapi dia sendiri yang tergelincir dalam kegelinciran yang jauh. Oke. Kita lanjut. Memperbanyak doa ini langsung poin yang kedua ya. Karena nanti ada 6 poin insyaallah. Memperbanyak doa-doa apa? Semua doa-doa yang baik. Menyambut Ramadan tadi disampaikan oleh Ustaz Alam ya, juga kita cantumkan di situ. Kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu bahkan sebagian ulama yang mengatakan pembakaran serodo mepet katanya gitu. Ya. Pembakaran serodo mepet itu di bulan Rajab. Itu. Karena ulama-ulama lain itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan. Kayak mau mantu gede gitu loh. Makanya harus persiapannya luar biasa. Kalau 3 bulan ya, ini insya Allah masih tetap bagus. Yang penting kita maksimalkan. Doanya apa? Pokoknya doa yang baik-baik. Kan saat ini bulan Rajab nih. Bulan Rajab itu salah satu dari bulan haram. Ya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ya, 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah, ada 4 bulan yang mulia, di antaranya Rajab. Yang 3 beriringan, yang 3 itu apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang keempat Rajab. Jadi mutawaliyat, salasah mutawaliyat, yang 3 berderet, yang 1 antara Jumadil Akhirah dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab ini. Ya. Nah, doanya apa? Singkatnya 1, semoga kita diberi kesehatan. Yang kedua, kita diberi apa? Kesempatan. Kesehatan apa? Ya kesehatan fisik kita, pikiran kita, hati kita untuk bisa ketemu Ramadan dengan baik. Yang kedua, yaitu kita diberikan kesempatan karena nantinya ada yang dia sempat ketemu tapi qadarullah fisiknya sedang tidak sehat, tidak bisa berpuasa. Tidak bisa berpuasa. Maka kita memohon kepada Allah agar diberi kemudahan. Doa-doa yang lainnya, ya, doa keberkahan kayak tadi disampaikan, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada yang baca fi Rajab, ya, ada beberapa redaksi. Allahumma ya Allah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kumohon ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban. Dan kumohon ya Allah, antar kami untuk bisa ketemu Ramadan. Saya tanya ibu-ibu, ketemu Ramadan bahagia atau sedih? Bapak-bapak bahagia atau sedih? Oke, bapak-bapak yang menjadi bahagia ketemu Ramadan apa sih? Amal. Apa? Kurang keras. Oh, lapar bisa berbuka gitu ya. Masya Allah. Kalau ibu-ibu yang membuat bahagia Ramadan apa? Oh, yo. Padahal aku bahagia terus tak. Tak hidup sisa gitu. Apa yang membuat bahagia? Buku bersama, Masya Allah.
Nikmat bareng ya, keluarga bisa ngumpul gitu ya. Masya Allah, sama. Caca. Ibu apa yang membuat Ramadan bahagia? Makan bareng ya. Rata-rata makan ya. Coba aku tanya bapak nih, yang membuat bahagia Ramadan apa sih? Hah? Amalnya ya, Masya Allah. Kalau beliau mah Masya Allah. Kan laki-laki nggak bercerita, gitu ya. Jadi amalnya apa yang membuat bahagia Ramadan? Oh, jam kerjanya berkurang ya Allah. Ini beliau ini realistis banget. Saya mau cari pembanding. Ibu, apa sih buat Ramadan bahagia? Mama ambil. Ya sholat bareng, sholihah banget, Masya Allah. Sesi bapak buat Ramadan bahagia apa sih? Amalnya. Kalau sini mah amal-amal terus, kalau sini ibu bahagia nggak ketemu Ramadan? Bahagia banget ya, insya Allah ya. Apa yang bikin bahagia Ramadan tuh? Oh, Masya Allah, dibukakan pintu rahmat. Benar-benar semua jawaban adalah benar. Dan begini, maaf emang salah enggak kok yang disampaikan Ustaz Samad tadi juga benar. Hadisnya juga begitu. Bahwa orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, di antaranya kebahagiaan ketika berbuka. Ya, ketika berbuka itu pasti kita bahagia. Apalagi tadi makamnya bersama, ya, sama keluarga. Biasanya sulit kumpul, tapi pas Ramadan alhamdulillah bisa. Terus amal, ya, termasuk kerja dan seterusnya, ya, itu juga amal. Yang nantinya ketika kita ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, akan dapat rahmat, diberi pahala dan seterusnya. Dan memang kalau di pondok itu saya waktu kepala sekolah, pokoknya saya pengen kalau pas Ayo main sama dia. ujian. Ya, ujian. Ayo main. Karena kalau nggak ujian, anak-anak itu bisa tidur semua. Ayo. Tapi kalau ujian enak, jadi kita koreksinya enak. Ya. Terus pulangnya nggak sampai sore banget, Pak. Iya, Masya Allah. Sehati kita dengan beliau ini. Oke, nah teman-teman yang bahagia. Dan kayak gitu ibu mau nggak ada ungkapan gini ya? Kenapa sih Ramadan bahagia mirip Ustaz? Gitu nggak, Bang? Ya Allah. Kan makan cuma 2 kali. Rotinya oke. Takjilnya, oh setiap pulang ini beli. Nah koleksi takjil kok. Nek saya itu alhamdulillah ini hikmahnya menjadi pimpinan pesantren. Jadi kalau pimpinan pesantren itu alhamdulillah berkah beneran dan berkat tenanan. Oh iya benar ketawa. Berkah beneran dari Allah dan berkat dari pondok. Paham nggak kira-kira? Jadi nanti ada santri anak-anak assalamualaikum Ustaz. Gitu. Ada apa? Ini Ustaz ada nasi dari pondok. Nggak usah repot. Gitu, ya kan? Hari kedua udah bisa sama Ustaz. Insya Allah ada apa dari pondok. Ternyata nggak ada yang kotor-kotor. Gak ada yang nonton-nonton, ternyata tidak ada yang makan buka bersama pondok ternyata. Oke, jadi berbahagia. Ya, pokoknya perbanyak doa apapun, yang penting doa yang baik-baik. Ya, doa yang baik-baik panjatkan kepada Allah di bulan Rajab ini. Yang lebih spesifik lagi, berkah Rajab, berkah Ramadan, berkah Sya'ban, mohon kepada Allah dengan bulan Ramadan. Oke, kita lanjut. Memperbanyak taubat. Saya baca artikel ya Islam Web, Kaifa nastaqbilu Ramadan bit taubat. Menyambut Ramadan itu dengan memperbanyak taubat. Bapak-bapak pernah nggak kira-kira dolim ke istrinya? Laki-laki tidak bercerita. Oh, cari aman. Ibu-ibu pernah? Kita pernah nggak berbuat dosa? Kita pernah nggak berbuat dolim? Sering ya, sering banget. Aku suka kalau dengan sadar gitu. Tobatnya lebih mudah itu nanti. Gitu. Nah, karena kita sadar,
bahwa kita bapak-bapak, ibu-ibu ini banyak melakukan kedoliman. Oh kadang-kadang kita itu dulu bukan anak kita, ya kan? Segini banget tuh ya. Kadang-kadang kita suka bilang gini kan, ayo kita aku tak ajak nih pasar malam. Terus wis hadus wis siap mah pasar malam. Udah. Nggak apa mah, gue bayar SPP-mu. Nobar. Kadang-kadang ada loh orang tua yang kayak gitu. Tapi nggak di sini, di daerah mana gitu. Dan jamaah, kadang kita dolen kok sama anak gitu. Kadang kita juga sama orang tua kadang kurang sabar, ya kan? Emang kadang-kadang orang tua itu apa ya? Memang menjadi ladang kita untuk mendapatkan pahala. Kadang-kadang mohon maaf agak ada yang aneh gitu kadang-kadang. Tapi apapun keadaannya kita sebagai anak nggak boleh dong. Gambar di sini. Nggak mau di situ. Kemudian dalam berinteraksi dengan teman-teman, kadang-kadang kita nyakiti hati teman ya. Sering disakiti atau sering nyakiti? Dua-duanya, masya Allah. Nah, kadang-kadang kita apa terjadi hal seperti itu, maka kita harus tobat. Di antaranya apa? Mohon ampun kepada Allah. Ini yang harus sering kita lakukan. Nabi itu istighfarnya sehari semalam itu 70 sampai 100 kali. Padahal sudah diampuni seluruh dosa-dosanya. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah wa qila mi'ata marrah. Adalah aku kata Nabi Muhammad SAW senantiasa beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya di dalam satu hari lebih dari 70 kali. Riwayat yang lain dikatakan mi'ata marrah, 100 kali. Ya, maka kita harus lebih banyak lagi. Yang kedua, minta maaf kepada manusia. Nah, tobat itu begitu. Kepada Allah minta ampun, kepada manusia minta maaf. Berat minta maaf atau memaafkan? Dua-duanya terus toh. Berat minta maaf atau memaafkan? Memaafkan ya, karena teringat kedolimannya dia gitu ya. Iya, emang gitu wanita itu kalau sekali disakiti, masya Allah. Makanya bapak-bapak jangan pernah menyakiti istri lah. Warna ungu. Jangan pak, jangan pernah nyakiti ya. Warna ungu ada nggak Lagi ada deh? ketua komite di sini ya. Warna ungu. Masya Allah, selalu mengingatkan yang Warna bapak-bapak. ungu ini. Wanita itu kalau melakukan baik, dia akan memberikan segala kebaikannya. Tapi sekali dikhianati, intenono. Kok ibu kayaknya iya banget gitu, cocok banget gitu ya. Oke, teman-teman yang bahagia, minta maaf. Biasanya nanti waktu menjelang Ramadan bakal banyak share-sharean minta maaf ya. Itu bagaimana sih? Kalau saya memandangnya kadang ada pertanyaan ini duit apa enggak sih atau bagaimana sih? Kalau saya ngambil itu umum gitu loh ya, umum maksudnya memang minta maaf tidak mesti di Ramadan, tidak mesti di Lebaran. Tapi kita ini masuk di bulan yang penuh berkah, ya kita ingat kalau kita ini banyak melakukan dosa, salah kepada orang, saya nggak ada salahnya untuk minta maaf ya, kecuali mengatakan ada dalilnya diperintah untuk minta maaf, hadisnya ini maksudnya harus gitu, enggak. Kalau harus enggak. Tapi pakai dalil umum, barang siapa yang mendolimi seseorang maka hendaknya dia minta halal darinya. Ya. Dan itu kita praktekkan kapan aja. Kita mau umroh, kita supaya umrohnya berkah dan seterusnya. Ya kita mau pergi, mau safar, kita minta maaf, nggak ada salahnya kok. Itu tidak mengkhususkan harus menjelang Ramadan. Tapi kita keinget Ramadan, khawatir ada dosa-dosa yang terjadi pada diri kita karena nyakitin orang. Keberkahan untuk turun pada kita. Sederhananya gitu aja, nggak usah sampai dibahas dalil anunya kenapa ruwet ya mak. Nah, aku masih kecil. Itu wajar aja gitu ya. Menurut saya dan minta maaf pokoknya karena kita ini sering interaksi dengan manusia. Gitu ya. Oke. Terus meninggalkan segala keburukan. Ada doa yang Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta
bihi Ditarik rambutnya sama. Allahumma ghfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Dan Ya aku, Allah, udah aku. ampunilah kesalahanku, Nah, aku masih gede. kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu dari diriku. Ya Allah, ampuni aku kesalahan yang kuperbuat tatkala serius maupun saat bercanda, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan. Ya Allah, ini menurut saya doa ini jelek banget bagi saya, ya Allah. Kadang-kadang nggak sengaja pakai canda-candaan, ternyata nyakitin temen, ya kan? Nah, kadang-kadang ada yang disengaja juga, gitu, ya. Kayak kemarin tuh saya baru menyelesaikan kasus suami istri, ya. Si suaminya itu kalau sehat itu nggak pernah di rumah, dan kalau punya duit nggak pernah ngasih istri duitnya. Akhirnya si istri curhat ke dia, dan dia bertanya, "Ustaz, boleh nggak aku mendoakan jelek untuk suamiku?" Oh, ini pia, aku dewi harus jawabnya yang takut ya jawab. Apa yang ibu katakan? Gini, titenono sok benek lorong. Kenapa gitu kok ibu sampai bilang begitu? Karena suamiku tuh nganyel ya Ustaz, nek sehat gak tau neng omah, nak duit gak tau kayak aku gitu. Aku tanya, kalau ibu, mohon maaf, suaminya sakit, apa ibu gak repot? Pertanyaan saya. Iya Ustaz, aku repot, tapi aku lebih repot kalau suamiku sehat. Ya Allah, ya. Kok ada ya suami istri kayak begitu, saya bilang. Makanya di sini kita sebagai seorang muslim harus banyak muhasabah, introspeksi diri. Ya kadang-kadang ada ya keluarga suami yang merasa iri, atau mungkin juga wali murid, atau mungkin sekolah. Pokoknya kita saling memaafkan dia. Clear ya hari ini ya, saling memaafkan ya ibu ya. Ya Pak ya, saling memaafkan ya. Ya tapi kewajiban tetap harus ditunaikan gitu. Tadi udah balikin lagi ya Kak. Saya tanya dulu poin 1 tadi apa? Poin 1 apa tadi? Mempelajari keutamaan Ramadan, baik puasanya atau bulannya. Yang kedua apa? Memperbanyak doa yang baik-baik ya, terkhusus yang ada irisannya terkait dengan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang ketiga apa? Ya, pokoknya variabel kata kuncinya yaitu bertaubat gitu ya. Ya, jadi kalau yang pertama, kalau ambil kata kuncinya keutamaan Ramadannya ya. Kemudian yang kedua apa? Memperbanyak doa. Jadi yang pertama kata kuncinya keutamaan Ramadan, yang kedua doa atau memperbanyak doa, yang ketiga ini memperbanyak taubat. Kata kuncinya taubat. Kemudian yang keempat membiasakan diri dengan berbuat kebaikan. Tadi ini kebaikan, membiasakan. Apa aja? Ya mulai puasa sunnahnya sekarang mulai dilatih-latih ya, puasa sunnahnya supaya apa? Nanti pas Ramadan itu nggak keter gitu loh jamaah. Oh ya ini nonton buku-buku kok jajan gitu. Karena dia nggak latihan sama sekali. Ya, jadi berat banget loh puasa itu kayaknya. Gitu loh jamaah. Terus juga gitu qiyamul lail. Saya tanya, ibu-ibu pengen pahalanya yang pendek atau panjang? Pengen pahalanya sedikit atau banyak? Pengen sholatnya terawih panjang atau pendek? Kok beda ya jawabannya ya? Kalau bapak-bapak saya yakin berbeda. Bapak pengen pahalanya banyak atau sedikit? Banyak. Pengen sholatnya panjang atau pendek? Mana sih bukunya? Ya, kita pakai prinsip ekonomi ya, mengeluarkan modal yang sedikit-dikitnya untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, saya minta ya
qiyamul lail atau mungkin puasa witir, tolong mulai dilakukan. Imam Ahmad mengatakan barang siapa meninggalkan witir berturut-turut, cukup dia dikatakan orang yang buruk akhlaknya. Ya, siapa yang meninggalkan witir berturut-turut, cukuplah dia dikatakan orang yang buruk akhlaknya. Dalam redaksi lain, man taraka indanal witro fa innahu rajulun su'. Barang siapa yang satu malam tidak witir sama sekali, cukuplah dia dikatakan laki-laki yang buruk. Nanti di kitab Al-Wajiz ya, fikih sunnah ya, buat kita biar aziz itu dibahas tentang witir. Witir di situ termasuk sholat yang muakkadah, sunnah muakkadah, ditekankan begitu. Nah, boleh kita latih. Beliau mengatakan bagi orang-orang yang memang sulit untuk bangun di pertengahan dan akhir malam, dianjurkan witir di awal malam. Kapan itu? Ba'da sholat isya. Setelah sholat isya 2 rakaat sekedar witir. Berapa Ustaz? 9 langsung 1 salam monggo, atau 7 atau 5 atau 3 atau 3. Ya udah 1 atau 1. Bener ibu nggak pernah salah, 1 bener. Ya, jadi minimal 1. Ber2 rakaat ba'diyah isya langsung sholat 1 tok. Enak ya 1 ya, serapa pola. Itu enggak. Tapi kalau bagi orang-orang yang dengan izin Allah sudah terbiasa bangun di pertengahan malam atau di akhir malam bisa bangun, maka yang terbaik witir itu di akhir. Loh, Ustaz, aku udah witir malam, tapi tengah malam bangun lagi di mana? Isi aja dengan tahajudnya, isi aja dengan qiyamul lail. Ustaz, kalau aku sulit banget bangun, apa sih? Kenapa sih? Sebagian ulama mengatakan karena banyak dosa yang kita kerjakan di siang hari. Ya Allah, kayak aku banget sih Ustaz. Aku barang bu. Jadi kalau banyak orang nggak bisa sholat malam kata ulama karena kebanyakan maksiatnya di siang hari. Maka kalau pengen sholat malamnya baik, tinggalkan maksiat di siang hari. Tapi nanti ada tambahan yang lain. Apa? Gak boleh kekenyangan. Loh, kewarakan itu juga menjadikan sulit bangun malam. Yang ketiga, terlalu banyak bergadang. Yang keempat, karena di siang harinya dia tidak melakukan qailullah. Jadi ternyata disunahkan ya untuk qailullah di siang hari. Sodaqah. Oke, kita langsung masuk. Dilipat. Dikit lagi Ustaz ya. Please ya, jauh dari Solo lewat tol ya. Bisa cuma sebentar. Dikit lagi ya, nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa lama, nggak apa-apa katanya ibu ini. Apa bu? Syahrul Rajab, Syahrul Zarfi. Bulan Rajab adalah bulan untuk nanam. Pepetin Ya, ini di Syahrul Rajab, Syahrul Zarfi. Bulan untuk nanam. Nanam apa? Nanam amal soleh maksudnya. Wa Sya'ban, bulan Sya'ban, Syahrul Sab'i Zar'i. Bulan yang baik untuk apa? Menyirami tanaman. Tanaman apa? Tanaman amal. Ramadan Syahrul Hasadi Zar'i. Adapun Ramadan adalah waktu untuk memanen. Manen apa? Memanen tanaman amal. Artinya jangan sampai kita tiba-tiba Ramadan itu langsung mulai qiyamul lail, mulai baca Quran, mulai itu kemeng jemaah. Kalau kayak gitu yang kebayang gak enak. Tapi coba kalau udah dimulai dari Sya'ban, dari Rajab nih. Misalkan puasa. Puasa sunnah yang paling banyak puasa apa namanya? Daud. Puasa Daud itu kan gampangannya puasa separuh bulan. Ya, 15 hari. Ya kan? Sehari berbuka, sehari nggak berpuasa. Itu orang puasa terus itu. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Kalau itu nggak mampu, ambil separuhnya lagi.
Separuh dari 15 berapa? Masa terus posone 7,5 kan ya mungkin teko beduk gitu kan ya. Ya berarti 8 lah ya. 8. Puasa 8 berarti puasa apa? Senin Kamis. Gitu loh teman-teman. Kalau 8 masih nggak mampu lagi, separuhnya lagi. Separuh 8 berapa? 4 kalau tadi dinaikkan, sekarang turunkan aja jadi 3. 3 ini di hari apa aja? Di tanggal berapa? 13, 14, 15. 13 ada acara kumite makan. 14 reuni UGM makan. Terus 15 jagong. Pas. Gimana tuh? Ambil dalil satu lagi. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tidak harus di Ayyamul Bid. Ada dalilnya? Ada. Ya kayak tadi loh kamu Ya, jadi tidak harus di Ayyamul Bid. Iya sih, yang utama di Ayyamul Bid. Bid itu bukan terus Ayyamul Vario, Ayyamul bukan. Bid itu maksudnya putih. Itu loh, bukan kok merek-merek motor, bukan sama sekali nggak ada hubungannya. Ya, bid itu maksudnya kadang-kadang ada yang nggak tahu masalahnya. Bid itu baido, bid abiyat artinya putih. Jadi tanggal 13, 14, 15 itu bulan sedang putih-putihnya. Itu bukan kok vario, bid itu nggak ada hubungannya. Paham sampai di sini ya? Nah, baca Qurannya juga mulai dikencengin lagi sehingga nanti Syaban dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, 1 tadi apa? Oke, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, yang kelima memahami fikih Ramadan, kewajiban-kewajibannya, puasanya, yang sakit bagaimana, pembatalannya, sunnah-sunnahnya puasa kayak apa. Ini perlu dipelajari. Adapun saya ini hanya di takribnya saja. Nanti ada pembahasan fikih-fikih yang mendetail yang terkait dengan itu. Motivasinya adalah kalau kita melakukan sebuah ibadah tanpa ada dasarnya, itu nggak akan benar. Sia-sia. Innamal a'malu binniyat. Itu harus dikuatkan terus nilainya. Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Ya. Jadi kalau orang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan lebih banyak melakukan kesalahan daripada melakukan kebaikannya. Ya. Maka harus didasari ilmu. Ya, walaupun nanti ada namanya mikir itu terjadi perbedaan-perbedaan. Ya, perbedaannya banyak banget, variatif. Monggo silakan berdasarkan dengan ilmunya ustadznya yang telah menyampaikan. Kayak kemarin kita di Uzbekistan itu ternyata sama dengan di Turki. Madhabnya Hanafi. Jadi kalau kita di sana sholat, ya itu aminnya ora banter. Ya, jadi kita yuk kaget orang Indonesia kan. Ya, sholat subuh waktu itu mereka baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya kita mesti min bae awake dhewe tok ya rene wong sak. Masjid sing kapasitas 3.000 wong. Amin mau awake dhewe tok. Ya, habis itu ya Allah besok isin aku. Muga-muga ora ngono nek. Besok ora cukup nek. Ya Allah. Imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, ya amin bener gitu. Ya pengennya kayak teman-teman yang lain yang jangan Uzbek banget gitu kan ya amin gitu. Maksudnya aminnya pelan-pelan. Sama salam. Pikirnya sana itu kalau salamnya makmum bareng dengan salamnya imam. Jadi sekarang imam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu makmumnya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nanti diayun gitu. Nah, kita pakai mazhab Syafi'i biasanya atau biasa di Indonesia gitu aja loh. Mereka salam ke sana, ya toh, ada imam. Dan kita pas ini tengok-tengokan. Jadi sana udah gede, tapi bareng imam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita biasanya imam salam
baru kita ke sana kan gitu. Iya. Tentang fikih nanti juga begitu, tentang puasa. Ya, tentang apa misalkan tentang ibu yang melahirkan, wanita menyusui, itu pasti banyak perdebatannya. Ada yang misalkan dalam fikihnya Minhajul Muslim dia tetap qadha dan fidyah. Kalau dalam kitabnya Al-Wajiz apapun kalau dia kesulitan pokoknya cukup hanya fidyah saja gitu. Ya apalagi setiap tahun gitu. Ada yang mengambil pendapatnya Abdullah bin Abbas. Oke, itu pendapatnya Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas memang begitu. Orang yang menyusui melahirkan menyusui sama hamil, kalau dia pokoknya berat baik dirinya atau anaknya cukup dia fidyah. Gitu. Kalau saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dia tetap harus qadha nanti setelah sehatnya. Oke, jamaah berbahagia. Terakhir banget yakin terakhir. Kapan-kapan iya Bu ya, hari ini sampai ini dulu ya. Ya. Membuat target sukses Ramadan ini harus dibuat baik target mandiri ataupun keluarga Islaminya. Tolong dibuat sholat wajib dan sunatnya, puasa dengan khusyuknya, tilawah dengan baik dan rutinnya, dibuat macam-macam. Nanti mungkin sama keluarga, nek kamu khatam 1 kali, tak berikan emas 5 gram misalkan untuk motivasi gitu loh ya. Ya nanti nek wis lebaran dijual meneh gitu. Itu aja sih ya. Oke jemaah. Nah target kita yang paling inti yaitu ketakwaan, tapi secara umum tolong dibuat hitung-hitungannya untuk diukur. Aku sukses nggak sih? Kalau pengen 2 juz berarti apa sih yang aku lakuin? Kalau aku pengen ikut sholatku apa sih yang aku lakuin? Nah kayak gitu-gitu tuh dibuat target ya. Saya pernah membuatkan untuk SMA 1 Sragen dan Surakarta waktu itu target-target apa yang kita capai di bulan Ramadan. Masya Allah, semoga bermanfaat Bapak Ibu yang sedikit ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Ustaz Al-Musyah jika ada yang mau di. Baik, Masya Allah, antusias sekali ya saya Bapak-bapak dan Ibu, karena kita mendatangkan jauh-jauh dari luar kota ini. Baik, sesi setelah beliau adalah sesi tanya jawab. Ya, silakan nanti dari bapak-bapak dan ibu bisa menanyakan, mengkritik juga boleh. Baik, nanti saya akan berikan 1 dari bapak-bapak dan 1 dari ibu. Insya Allah panitia sudah membawa ini sebagai door prize. Supaya semakin bertanya. Baik, sebelumnya kita cek dulu ya supaya konsentrasi. Sambil makan nggak apa-apa. Baik, cek. Boom, cek. Cek, boom, cek. Cek, boom, cek, boom. Baik, sebenarnya kalau di kelas yang salah itu saya yang tanya. Saya takutnya di sini banyak yang salah malah. Mama juga. Baik, saya dari di sini aja. Monggo silakan Bapak. Mama. Pengawas yayasan atau Pak Ketua Komite. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau dari kaum Hawa sekarang, silakan. Yang disindir-sindir tadi mungkin bisa ngajung. Enggak ada. Oh iya. Siapa tahu ini apa? Tempat pelangi orang. Buang nih. Buka-bukanya nanti kalau buat tutup
akhir. Sudah betul kamu. Kami secara pribadi mungkin juga dialami oleh Mas Yuli. Ya tentunya ada tugas pribadi yang tidak bisa saya bahas. Kita mungkin sudah niat ya, nanti akan di akhir harus ada kewajiban yang saya mungkin mandi dulu. Di saat kita ketiduran mungkin di rumah ya kebablasan lah. Mandi, kita juga sahurnya kebablasan. Akhirnya sudahlah. Bagaimana hukumnya puasa atau tadi belum? Mungkin kalau ada sahur saja. Tapi yang berkenaan dengan keabsahan puasa. Jadi kita kan belum selesaikan tugas suci kita, belum melaksanakan tadi niat di akhir atau di awal yaitu niat puasa. Gitu Ustaz. Nah, ini mancing aja supaya ada pertanyaan walaupun agak sedikit rahasia. Sekalian. Pak Ketua tetap harus nggak boleh ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya atau jawaban saya yang sering saya alami itu adalah menjadi permasalahan itu adalah konsistensi istiqomah jika beribadah, terutama di bulan Ramadan bercampur dengan tugas-tugas pekerjaan di rumah, kan? Di ujung itu kan apalagi menghadapi mudik itu kan seringkali mengganggu fokus gitu ya. Akhirnya ini saya minta tipsnya itu untuk menjaga istiqomahan kita, konsistensi kita dalam menjaga apa yang disampaikan oleh Ustaz. Saya itu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya laki-laki tidak bercerita, tapi kita yang bercerita hanya laki-laki. Oh ada kok ibu yang masya Allah. Oh ada dua juga. Kamu mau bawa tanah? Baik, silakan langsung ditanyakan dari empat penanya kita dari kaum hawa ada dua ini. Monggo silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan kepada kami. Sangat bermanfaat sekali untuk persiapan Ramadan di tahun ini. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, sepengetahuan saya atau selama ini yang saya kebetulan saya ikut jurusan ketakbiran gitu kan. Nah, untuk persiapan Ramadan itu biasanya kan ada pengajian untuk masyarakat gitu di persiapan Ramadan. Tapi beberapa waktu tahun terakhir ini kayaknya ini sepertinya sudah menurun ya genderang untuk mempersiapkan Ramadan yang istilahnya yang sebagai umat Islam itu adalah sesuatu yang istimewa yang harus kita pertahankan gitu ya, untuk meningkatkan ketakwaan kita. Sekarang ini sepertinya agak menurun. Nah, fenomena seperti ini bagaimana untuk mengatasinya? Yang pertama, yang kedua terkait dengan puasa itu kan kadang ada rasa ragu terkait dengan misalnya wudhu dengan berkumur, karena kan ada rasa ketakutan misalnya nanti takut agak salah gitu ya. Itu saja Ustaz dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan target Ramadan, Ustaz. Kadang kan kita punya target Ramadan untuk
tilawah itu beda dari bulan-bulan yang lain gitu ya, misalnya 3 kali khatam atau 2 kali khatam. Nah, untuk untuk mencapai target tersebut, jadinya kan kita kalau membaca Al-Quran itu kayak ngebut gitulah ya, kayak cepet-cepet gitu. Padahal kan kita juga di sisi lain diperintah membaca Al-Quran itu dengan tartil. Nah, sebaiknya bagaimana kita mensikapi hal tersebut? Matur nuwun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan, kami ucapkan kepada semua Bapak Ibu yang bertanya. Sungguh sebenarnya ada kaidah ilmu syai' la yutihi. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bakalan bisa ngasih apa-apa. Kami izinkan mungkin apa-apa yang saya sampaikan ini apa-apa yang bisa disebut apa-apa. Oke, yang pertama terkait dengan junub. Itu tadi ada 2 hal yang saya lihat, bahkan 3 ya. Yang pertama bagaimana tentang sahurnya, kemudian dengan niat, yang ketiga tentang junubnya. Mungkin bukan sejauh yang saya ketahui, mungkin sependek ya, mungkin pengetahuan kita tidak jauh gitu. Tentang niat yang pertama, ada niat itu sebagian ulama memang mengatakan kalau puasa-puasa sunnah itu tanpa niat langsung itu dibolehkan dengan dalil bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat karena nggak ada makanan, kemudian beliau mengatakan kepada keluarganya berpuasa. Adapun Syekh Shalih Ibnu Utsaimin termasuk yang mengatakan tidak sah kalau puasa wajib itu tidak diawali dengan niat. Nah, terkait dengan niat, di situ ada yang niat itu harus setiap sahur, ada yang kemudian setiap malam, ada yang kemudian di awal Ramadan itu memang kita sudah niat puasa 1 bulan penuh. Nah, saya mengambil pendapat yang ketika kita di Ramadan itu ya udah puasa kita itu niatnya sudah sejak awal puasa 1 bulan penuh. Artinya kalau memang ketiduran berarti secara niat sudah dapat. Walaupun tetap harus diperbarui di setiap malam, terutama sahurnya ya. Setiap sahur itu bagian daripada niat kita gitu. Tapi 1 bulan itu kita udah niat sejak awal. Apalagi kalau kita di basic kayak kami itu biasanya ada nawaitu saumagodin an adani fadi syahri Ramadana hadihi sanati fatolillah Allah gitu, semangat iya gitu ya. Kan ya puasanya besok ya 1 bulan ya memang kalian gitu. Nah kemudian ya ini diperbarui lagi, memang setiap sahur itu sangat bagus sekali dan dianjurkan. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW dengan beberapa keterangan ya, kalaupun misalkan kita dalam sahur itu dalam keadaan masih kenyang karena mungkin macam-macam malam yang kita makan setelah isya atau taraweh, tetaplah kamu sahur walaupun hanya seteguk air. Ya itu sudah bagian. Apalagi di situ ada waktu yang utama. Ya, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, pada setiap sahur itu ada keberkahannya. Jadi walaupun hanya minum, diniati untuk cari berkah dan menguatkan niat kita. Apalagi juga dikatakan wal mustadzbirina bil ashar. Dan hamba-hamba Allah yang bertakwa itu selalu banyak bangun untuk beristighfar di waktu sahur. Yang kedua terkait dengan bangun subuh dalam keadaan junub. Saya baca di beberapa referensi, beberapa keterangan ulama, termasuk kitab ini mengatakan hal yang dimubahkan atau hal yang dibolehkan. Ya kalau di sini katakan termasuk perkara-perkara yang dibolehkan adalah apa? Ayus biha orang waktu itu masih dalam keadaan junub. Dengan dasar apa? Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yaghtasilu wa yasum. Adalah Nabi Muhammad SAW pernah mendapati di waktu fajar. Fajar itu maksudnya sholat subuh.
Ya, fajar itu maksudnya sholat subuh. Kalau rokaat al-fajr berarti 2 rakaat sebelum subuh. Wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub min ahlihi, dari keluarganya. Summa yaghtasilu wa yasum. Kemudian habis itu beliau mandi dan kemudian puasa. Jadi di sini menurut saya clear and clean bahwa no problem begitu ya. Terus yang kedua, tipsnya bagaimana sih agar kita konsisten dalam tadi menjalankan hal-hal yang sudah kita rencanakan. Apalagi namanya 10 hari terakhir itu, di sisi lain ada gerakan untuk iktikaf, di sisi lain ada mudik berjamaah, ya kan? Mudik mulai dhisik, nah gitu kan? Jadi luar biasa tuh ya. Jadi teman-teman, ya bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Kalau ibu-ibu di daerah mana gitu, di daerah mana loh ya, itu biasanya Ramadan akhir-akhir itu justru banyak belanja. Aku tuh gemes gitu loh. Kenapa sih baju Ramadan dan Lebaran gak disiapkan sekarang aja gitu loh? Kenapa sih? Kenapa gak belinya sekarang? Duitnya belum ada. Oh, duitnya lumayan. Oh, Nunggu rapat. nunggu anu toh THR gitu toh. THR. Toharoh. Toharoh. Ya Allah, iya nih. Apa nggak bisa? Misalkan sekarang utang sih toh, nanti sore pas. Masa deh payah. Ya daripada loh, mesti setiap Ramadan tuh, ya Allah mesti kita hiburannya bodoh gitu loh. Neng mall terus kayak tuku-tuku roti itu saya kira iso loh. Enggak enak ya. Masih Holland ya, ya gitulah. Maksud saya itu yang memang bisa disiapkan sebelum Lebaran itu boyo gitu loh. Semuanya itu udah dirancang. Oh nanti Lebaran itu tambah mahal-mahal, tambah modal tuku. Padahal sekarang lagi murah-murah pada nggak persiapan. Ya kayak gitulah diantaranya. Maka kita harus benar-benar tadi diantaranya memahami bahwa keistimewaan Ramadan dan puasanya. Nah kita pakai kaidah begini. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di ayat itu memang menjelaskan tentang sholat. Ya, sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, supaya khusyuk bagaimana? Kita harus memahami bahwa satu, kita ini bisa melihat Allah, seolah-olah bisa melihat Allah. Itu kalau dalam bab ihsan namanya musyahadah. Kita benar-benar ibadah itu seolah-olah bisa melihat Allah. Itu namanya musyahadah. Kalau musyahadah nggak mampu, turunkan derajatnya menjadi muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ya, jadi ibadahnya seolah-olah melihat Allah. Kalau itu nggak bisa, diturunkan menjadi yakin diawasi oleh Allah. Nah, setelah itu, wa annahum ilaihi raji'un. Dia yakin bakal kembali kepada Allah. Artinya apa? Munculkan perasaan, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir. Jangan-jangan ini adalah sholat terakhir. Sehingga dengan hal itu, satu, seolah-olah melihat Allah. Kalau nggak mampu, udah yakin dilihat oleh Allah. Yang ketiga, jangan-jangan ini adalah Ramadan yang terakhir. Ya, sehingga kita belum tahu Ramadan yang akan datang masih bisa lagi apa enggak, walaupun kita tetap berharap. Jadi dengan itu kita bisa diatur. Kemarin mungkin bisa diatur. Kalau saya pikir mesti saya itu setelah Idul Fitri. Ya, saya kondisikan dulu ya gitu, pengen ketemu teman-teman, pengen ini gitu. Tapi lama-lama gitu-gitu aja sih gitu. Nanti ternyata habis Lebaran juga masih gitu. Oke, ini kaidah pertama, mungkin sifatnya agak high, agak tinggi gitu. Yang kedua, ada kaidah usul fikih. Kalau memang kamu tidak bisa mendapati kebaikan ini semuanya, jangan kamu tinggalkan seluruhnya. Ya, artinya kalau memang ada hal yang kita harus pulang karena memang dia diibu orang tua dan macamnya, sekian tahun kita nggak pulang dan seterusnya, maka
Ramadan itu dikondisikan ya, kalaupun mungkin kita belum bisa iktikaf semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Kan ada teman-teman yang sok-sokan dulu. Nek aku daripada gak iktikaf 10 hari mending ora no. Walah. Buaya tenan sok-sokan. Kaidahnya gak gitu, bukan aku nek ora 10 hari sisa ora aku. Ditambah kayaknya ora tenanan. Kaidahnya gak gitu. Kalau kita nggak bisa seluruhnya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, kita bisa iktikaf mungkin berapa? Ya udah 3 hari dimaksimalkan. Ya terus nanti kalau pas bude berupaya untuk bisa melakukan. Walaupun biasanya kalau bude itu bude. Lagi iktikaf, ayo buka bersama. Ngomongin kalau iktikaf ini kan untuk pribadi. Kalau buka bersama kan membahagiakan orang lain. Wah, muncul kalimat-kalimat kayak gitu. Dan dulu waktu pembinaan di sini udah saya sampaikan, bapak-bapak yang ingin iktikaf, saya udah kasih tipsnya juga. Mulai sekarang nabung. Nanti kalau mau iktikaf langsung ketemu istri, ya kak, izinkan tahun ini kakak iktikaf 10 hari total. Oh iya kak, aku ridho sekali punya suami soleh seperti kakak. Terus makku dan anak-anak apa? Aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kayak begitu jawabannya, kira-kira sang istri gimana? Tapi coba kalau jenengan udah nabung sekarang, uang jajan, uang transfer udah dikondisikan untuk nanti iktikaf. Ya, ketika ditanya sama istri, kak, terus aku dan istri dan anak untuk maknya apa? Ini ada 10 juta ya, untuk selama 10 hari. Kira-kira gimana tuh jawaban istri? Kakak, saya harap kakak iktikafnya mulai tanggal 1 Ramadan aja. Saya ikhlas banget, kak, Masya Allah. Juga gitu banget sih, emang wanita gue, tapi enak ya. Alhamdulillah kan untuk kebaikan. Gitu ya. Dan pahami istiqomah itu Masya Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jannahnya Allah untuk kita semuanya. Istiqomah memang berat, tapi balasannya begitu kuat dan membuat kita semangat. Oke, kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan fenomena sekarang. Kalau dulu mungkin banyak gebiar-gebiar gitu ya, Ramadan itu disematkan, ada orang-orang pada tahu. Ini menurut saya ya bisa saja memang sekarang mungkin auranya sudah berbeda gitu, ya pokoknya vibesnya gitu ya. Nah, maka kita harus yang menciarkan. Maka kita harus memanfaatkan era digital ini untuk menciarkan tentang kajian-kajian itu. Ya, kita sampaikan anak-anak kita lagi Ramadan, terus kita menjadi apa ya, inisiator di lingkungan kita, ya, RT, RW, masjid. Yuk adakan tarhib Ramadan yuk, ya, atau targib, boleh targib atau tarhib ya, yang benar itu ya, tarhib atau tarhib. Yang tarhib itu ya berharap mencintai kan begitu ya, atau tarhib, tarhib itu rohaba rohibu marhaban ya, menyambut kedatangan ya, bukan tarhib. Kalau tarhib itu meden-medeni, wa iya ya farhabun, dan kepadamulah kalian ya mereka takut. Jadi bukan tarhib Ramadan, tapi tarhib ya, pakai ha gitu ya. Bapak Ibu, insya Allah besok kita akan mengadakan tarhib Ramadan gitu ya, tarhib tapi pakai ha, kata Ustaz Muhammad Haris ya, pakai ha ya, jelas gitu ya, bukan tarhib itu. Terus tadi apa, ada 2 tadi, trauma yang kedua ya nih, agak ragu-ragu ya, agak ragu-ragu ketika puasa. Ada kaidah dalam fikih yang dari hadis yang diambil dalam kaidah fikih, yaitu da' ma yuribuka ila ma la yuribuka.
Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Jadi kalau urusan ibadah nggak boleh ragu-ragu. Nah, kadang-kadang ada keraguan, itu salah satu dari tipu daya setan. Bisa dibuka dalam kitab Talbisul Iblis atau Madakhilus Syaiton ala Sholihin, perangkap-perangkap setan untuk orang-orang soleh. Di situ diantaranya setan akan membawa was-was. Contoh, dia udah wudhu begitu, aku batal apa enggak sih? Gitu. Kayaknya enggak deh, batal deh, enggak deh. Gitu. Jadi ini aku pernah nangani jamaah, memang di antara obatnya di ruqyah. Di ruqyah. Kenapa? Dia itu kalau masuk